ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Shalom, adik-adik Sekolah Minggu GPPS Anugerah yang diberkati Tuhan, juga remaja GPPS yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, Kak Lia mau ajak adik-adik untuk beribadah ya. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu, meminta Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya. Semuanya sikap doa yang baik, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hingga hari ini Tuhan masih izinkan kami anak-anak sekolah minggu dan remaja beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau dengan sukacita, kami mau dengan semangat, kami mau dengan bergirang-girang, bersorak-sorai, memuji menyembah Tuhan, dan kami mau memberikan hati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi pendengar, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Pimpin setiap kakak-kakak yang akan memimpin sepanjang hari ini. Demikian juga Tuhan yang akan memberkati kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami yang mendengar, kami yang memuji Tuhan, kami yang menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bersama dengan Kak Lia. Tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan. Kak Lia, ada satu pertanyaan. Kalau adik-adik jalan-jalan, adik-adik suka sendirian atau bersama-sama atau rombongan banyak orang? Kalau Kak Lia sukanya bersama-sama, lebih enak, lebih suka ngobrol-ngobrol daripada sendirian. Tapi Kak Lia paling senang kalau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kak Lia pasti yakin adik-adik juga suka kan jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Tetap ikuti gerakannya Kak Lia ya. Yang semangat, semuanya bangun berdiri. Ayo semuanya siap ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kanan ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Shalom adik-adikku. Hari ini Kak Lia sungguh bersukacita karena bulan November ini Kak Lia bisa berjumpa dengan adik-adik dalam pujian dan penyembahan. Kak Lia mau dengar dulu ya suaranya ya. Shalom. Kok ada yang jawab? Sekali lagi ya. Shalom. Hah? Ada 10 jumlahnya? Kurang banyak. Padahal jumlahnya kita kan 100 lebih. Sekali lagi ya. Shalom.
mau sama-sama nyanyikan satu lagu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yang semangat ikuti gerakan Kak Lia ya. Musik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, tetap semangat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersemangat hari ini sehingga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita kasih hati yang terbaik ya untuk Tuhan ya. Kita mau menyanyikan satu pujian. Ku serahkan ya Tuhan segala apapun yang menjadi cita-citaku, segala apapun yang menjadi kehidupanku. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik. 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 Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. 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 Selamanya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Gracie pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap? Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Bagaimana sikap kita berdoa? Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Kiranya firman-Mu ini bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami dan berbuah di dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah mengutus Yohanes yang ada di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 24. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu,
dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Zakaria merasa bersyukur kepada Allah karena Allah sudah mengutus Yohanes. Di saat Yohanes bertumbuh dewasa, dia akan menyiapkan jalan untuk anak Allah, juru selamat kita. Nah, pada saat Zakaria sudah mulai berbicara, adik-adik, kita tahu kan Zakaria sempat bisu ya. Dan ada satu kata yang pertama kali diucapkan oleh Zakaria, yaitu memuji Tuhan. Apa coba? Dia berkata, terpujilah Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Allah pernah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Allah akan memberikan seorang juru selamat kepada kita semua, kepada umatnya, untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan kita mengucap syukur. Hari ini kabar baik bahwa Yohanes menyampaikan bahwa ada seorang juru selamat yang akan datang, yaitu untuk menebus apa? Dosa kita semua, dosa-dosa Kak Grace, dosa-dosa adik-adik semua. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang kakak minta nanti adik-adik jawab ya. Setelah dijawab, kemudian dikirim di WA grup kelas masing-masing. Oke? Nah, sekarang siapkan alat tulisnya dan juga kertasnya ya. Yang pertama, pertanyaannya, siapa yang mengunjungi Zakaria? Kakak ulangi, siapa yang mengunjungi Zakaria? Sudah? Nah, pertanyaan yang kedua ya. Apa isi dari kabar baik itu? Yang kedua, apa isi dari kabar baik itu? Sudah? Sekarang tulis yang ketiga pertanyaannya ya. Saat Zakaria dapat berbicara lagi, ada satu kata yang diucapkan oleh Zakaria. Apa itu? Kakak ulangi, saat Zakaria dapat berbicara lagi, ada satu kata yang diucapkannya. Apa itu? Sudah. Nah, berarti ada 3 pertanyaan yang harus adik-adik jawab dan dikirim ke WA grup masing-masing. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang Kak Grace sampaikan. Kita akan bertemu kembali minggu depan untuk mendengarkan firman Tuhan kembali. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, pada saat pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Grace. Biarlah firman Tuhan ini yang kita dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kita. Dan tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nomor rekeningnya sudah tersedia di layar kaca kita semua masing-masing.
Nah, untuk mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini, dan saya ajak semua adik-adik untuk tutup mata, kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga kami dari awal ibadah kami hingga pada akhirnya ini Tuhan. Tuhan berkatilah kami, biarlah firman yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Berkatilah semuanya Tuhan, berkati juga orang tua kami semuanya, berikan kekuatan dan kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus, kami serahkan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.